Halo, perkenalkan nama saya Maria Rusita Wonidedo. Pada video kali ini saya akan membahas tentang struktur lipid dan penggolongannya. Banyak orang beranggapan bahwa lipid adalah lemak. Sebenarnya, lipid bukanlah lemak. Lipid adalah senyawa organik yang bersifat nonpolar. Karena kenonpolarannya itu, lipid bersifat hidrofobik atau tidak suka larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut benzen, kloroform, dan eter. Lipid tersusun dari unsur atom karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, dan belerang. Lipid dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama lemak. Lemak terbentuk akibat kelebihan kalori di dalam tubuh. Lemak ini terdiri dari sel-sel lemak atau adiposit. Lemak berisi molekul yang disebut trigliserida. Trigliserida ini masih dipecah lagi menjadi beberapa molekul, yaitu gliserol dan 3 buah asam lemak. Asam lemak ini merupakan komponen lipid yang paling sederhana yang hanya berupa rantai karbon yang memiliki gugus karboksil pada salah satu ujungnya. Ada berbagai variasi bentuk asam lemak. Yang pertama, ada asam lemak yang seluruh rantai atomnya hanya berupa ikatan rantai tunggal, di mana atom hidrogennya memenuhi karbonnya, sehingga disebut asam lemak jenuh. Contohnya lemak hewan, lemak susu, margarin, mentega, santan, dan minyak kelapa. Yang kedua, ada asam lemak yang memiliki ikatan rantai ganda, di mana ada atom hidrogen yang hilang pada beberapa rantai atom karbon, sehingga terbentuklah ikatan rantai ganda. Kelompok ini disebut sebagai asam lemak tak jenuh. Pada asam lemak tak jenuh ini memiliki dua variasi bentuk, yaitu cis dan trans. Untuk asam lemak tak jenuh bentuk trans, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada satu sisi yang berlawanan, sehingga asam lemak ini akan tetap lurus. Sebaliknya, pada asam lemak tak jenuh bentuk cis, atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada satu sisi yang sama, sehingga bentuknya akan membengkok. Contoh asam lemak tak jenuh yaitu minyak kedelai, minyak zaitun, dan minyak ikan. Penamaan asam lemak. Seringkali terdapat beberapa kode angka yang dicantumkan di belakang nama asam lemak. Angka yang pertama menunjukkan jumlah atom karbon yang dimiliki asam lemak. Angka yang kedua menunjukkan jumlah ikatan rantai gandanya. Bagian yang terakhir adalah simbol omega yang menunjukkan letak rantai ganda bila dihitung dari rantai atom karbon yang paling belakang. Yang kedua, fosfolipid. Fosfolipid memiliki bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Hanya saja, fosfolipid terdiri dari gliserol, 2 buah asam lemak, dan ditambah dengan fosfat. Molekul fosfat ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala dan bagian ekor, di mana bagian kepala bersifat hidrofilik atau suka mendekati molekul air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau menjauhi molekul air. Yang ketiga, steroid. Steroid memiliki bentuk yang berbeda, yaitu cenderung berbentuk bulat. Steroid ini bersifat nonpolar yang memiliki 4 buah cincin dan ditambah dengan rantai samping yang bervariasi. Contoh steroid yang kita kenali yaitu kolesterol, di mana kolesterol ini dapat mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah yang mengakibatkan aterosklerosis. Yang keempat, asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks yang berbobot molekul tinggi yang tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Yang berikut, struktur lipid. Lipid dilihat dari strukturnya merupakan senyawa triester yang dibentuk dari senyawa gliserol dan
berbagai asam karboksilat rantai panjang. Yang berikut fungsi lipid. Ada berbagai fungsi lipid, yaitu yang pertama sebagai cadangan energi, yang kedua sebagai pelindung tubuh dari hawa dingin, yang ketiga sebagai komponen penyusun membran sel dan organel sel, yang keempat sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang kelima, sebagai pelindung organ vital. Yang keenam, sebagai bahan penyusun empedu dan asam oksalat. Yang ketujuh, dapat mengoptimalkan fungsi pencernaan. Sekian video tentang struktur lipid dan penggolongan dari saya. Semoga bermanfaat.